Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair, terutama Bapak Ibu honorer yang belum terdata di database BKN. Untuk Bapak Ibu honorer yang belum terdata di database BKN, ada kabar gembira dari pemerintah dalam hal pendaftaran CASN di tahun 2024 tahun ini. Informasinya Bapak Ibu, salah satu media yang memuat adalah ayobandung.com dengan judul Peluang Terbuka Lebar, tenaga honorer yang belum terdata BKN bisa diangkat ASN 2024 asal bisa lalui 3 tahapan ini. Nah, seterusnya Bapak Ibu, kira-kira apa saja 3 tahapan tersebut yang harus dilalui oleh para honorer non-ASN yang belum terdata di database BKN? Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Lengkong.ayobandung.com. Pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara atau pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2024 tahun ini merupakan hal yang sangat dinantikan sejak lama. Adapun yang termasuk dalam prioritas pengangkatan tersebut yakni honorer yang telah terdata di database Badan Kepegawaian Negara atau dalam database BKN. Lantas ada satu pertanyaan, bagaimana dengan nasib para tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN? Tentu itulah yang kita bicarakan Bapak Ibu pada informasi kali ini. Ya, bagaimana nasib para honorer yang belum terdata di database BKN? Untuk menjawab pertanyaan ini, pemerintah telah mengeluarkan Kepmen 4 RB atau Keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 320 tahun 2024. Nah, tentang apa Kepmen 4 RB nomor 320 2024 Bapak Ibu? Ikuti terus informasi berikut. Pada keputusan Menteri PAN RB tersebut telah ditandatangani oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan ditetapkan pada 29 Juli 2024 di Jakarta. Baru-baru ini Bapak Ibu ya. Di dalam butir ketika mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai negeri sipil dengan syarat yang ditentukan. Sehingga bisa dikatakan bahwa honorer tersebut masih bisa diangkat jika memenuhi syarat yang ditentukan. Nah, adapun 3 ya tahapan yang harus dilalui agar para honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, yakni sebagai berikut. Pertama, lolos seleksi administrasi. Nah, nantinya bagi Bapak Ibu honorer yang mendaftar CASN, terutama CPNS maupun P3K, tahap pertama yang harus diperhatikan Bapak Ibu yaitu wajib lolos seleksi administrasi. Ini adalah tes dasar ya. Apabila Bapak Ibu tidak lolos pada seleksi administrasi, maka ujian tahap berikutnya tidak bisa diikuti Bapak Ibu. Maka diawali dari lolos seleksi administrasi. Untuk itu dihimbau kepada seluruh Bapak Ibu ya untuk mempersiapkan dokumennya dari sekarang yang mana saja nantinya yang akan diperlukan pada pendaftaran calon aparatur sipil negara baik CPNS maupun P3K 2024. Yang kedua, lolos tes seleksi kemampuan dasar atau SKD. Ini untuk Bapak Ibu ya CPNS ya. Kemudian lolos tes seleksi kemampuan bidang ya atau seleksi SKB Bapak Ibu. Setelah seleksi kompetensi dasar maka dilanjutkan dengan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Yang selanjutnya diketahui bahwa pemerintah akan melakukan seleksi CPNS dan P3K 2024 dengan total formasi hingga 2.302.542 formasi. Ini sesuai dengan jumlah formasi yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi beberapa bulan yang lalu. Maka sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan dan telah diumumkan oleh Presiden Jokowi,
itulah nantinya yang segera direalisasikan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Panselnas untuk merekrut CPNS maupun P3K 2024. Adapun untuk rinciannya yang meliputi instansi pusat sebanyak 429.183 formasi yang terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 formasi P3K. Kemudian instansi daerah sebanyak 1.867.333 formasi yang terdiri dari 483.575 lowongan CPNS dan 1.383.758 P3K. Itulah kuota atau rincian kuota formasi calon aparatur sipil negara baik CPNS maupun P3K tahun 2024 tahun ini, sebagaimana jumlah kuota yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi beberapa bulan yang lalu. Lalu untuk formasi P3K 2024 instansi daerah, yakni untuk guru sebanyak 419.146 formasi, tenaga kesehatan 417.196, dan tenaga teknis 547.416 formasi. Sehingga pada seleksi P3K pada tahun 2024 terdapat 1.605.694 formasi, yang jumlah tersebut adalah gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan daerah. Lalu untuk formasi CPNS dari jalur sekolah kedinasan mencapai 6.027 formasi, dan lewat jalur umum dan fresh graduate 690.822 formasi. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa formasi P3K tahun 2024 tahun ini sebanyak 1,6 juta. Yang 1,6 juta tersebut 100% untuk pelamar dari honorer. Ini murni Bapak Ibu ya, sebagaimana instruksi dan telah disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga dari ya stakeholders lainnya, ya BKN dan dari DPR RI, ya karena memang dalam hal penentuan formasi ini ada 3 lembaga dan kementerian yang membahasnya, yaitu Menteri Pan RB, kemudian BKN, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itulah nantinya yang segera akan direkrut tahun 2024 tahun ini, yaitu sebanyak 1,6 juta 100% untuk pelamar dari honorer. Demikian informasinya. Semoga informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.